Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kami, segenap seluruh redaksi IDX Channel juga turut berbelasungkawa terkait dengan terjadinya tragedi di dunia olahraga kita, khususnya sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Semoga keluarga yang ditinggalkan akibat korban yang berjatuhan diberi kesabaran dan mereka yang masih dirawat juga bisa segera pulih kembali. Baik pemirsa, kali ini Market Review akan membahas dengan isu yang cukup hot kali ini terkait dengan upaya bagaimana ini politisi bisa mengisi posisi menjadi Dewan Gubernur Bank Indonesia. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia berasal dari anggota partai politik atau politisi. Padahal sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, anggota Dewan Gubernur BI dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik. Ya, namun kini berdasarkan draft rancangan Undang-Undang PPSK, DPR sepakat untuk menghapus pasal 47 huruf C terkait dengan larangan tersebut. Dengan demikian, anggota Dewan Gubernur hanya dilarang untuk memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung pada perusahaan manapun, juga dilarang memiliki jabatan di lembaga lain, kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, polemik politisi bisa mengisi posisi Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Salam sehat juga. Baik, ini menarik sekali dan menjadi polemik kembali juga di masyarakat begitu ya, terkait dengan upaya untuk bisa mengisi nih para politisi di jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh terkait hal itu, saya ingin review terlebih dahulu dari KOR Indonesia. Sejauh mana nih langkah-langkah kebijakan yang sudah dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tanah air menurut KOR? Silakan. Ya, Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan salah satu pilar makroekonomi yang penting, salah satu di antara dua, ya. Jadi dia merupakan otoritas moneter, salah lainnya adalah yang lainnya dalam pilar makroekonomi adalah otoritas fiskal. Oke. Nah, sebagai otoritas moneter, dia punya wewenang untuk menjalankan kebijakan moneter dan juga mengatur sistem pembayaran. Dalam konteks menjalankan kebijakan moneter, yang menjadi target utamanya memang adalah pengendalian inflasi, dan yang mana kita tahu terutama pada tahun ini inflasi menjadi salah satu isu yang sangat-sangat krusial, ya. Nah, tapi di luar itu Bank Sentral atau BI juga punya menjalankan beberapa tugas penting, ya. Di antaranya adalah dia merupakan bank bagi pemerintah, artinya yang menyimpan dana pemerintah termasuk yang untuk ditransfer ke daerah misalnya. Itu juga menjadi bank umum, dia merupakan banknya bank atau disebut juga sebagai the lender of the last resort, ya, bagi bank-bank umum. Juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, makanya dia memiliki fungsi untuk mengawasi juga perdagangan internasional dan mencetak uang. Ya, dalam konteks ini mencetak uang adalah untuk menentukan jumlah uang beredar, mengendalikan jumlah uang beredar. Nah, tidak seperti otoritas fiskal, ya, yang berada dalam kendali pemerintah dalam hal spending dan juga penerimaan pajak, pemberian insentif dan lain-lain. Nah, bank sentral umumnya memang harus lepas daripada kepentingan politik, ya, baik dari eksekutif maupun juga dari partai politik, ya, karena mengemban tugas-tugas yang sangat-sangat krusial tadi. Nah, kalau kita melihat memang tren daripada bank sentral di banyak negara ada yang konservatif, ada yang agak liberal. Yang agak konservatif dia memiliki wewenang atau memiliki target tugas untuk target inflation targeting, ya, itu lebih ketat, ya, memiliki titik berat untuk menjaga stabilitas inflasi itu lebih besar dibanding misalnya fungsi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, namun
memang ada tren terutama akhir-akhir ini, terutama juga setelah pandemi, di mana bank sentral juga dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di samping juga stabilitas ekonomi, ya, atau stabilitas dari sisi menjaga inflasi, ya. Tapi apakah dia konservatif ataukah dia liberal, lebih liberal, ya, tapi yang jelas bank sentral memang sangat penting untuk terlebih bebas daripada kepentingan politik. Oke. Karena tadi jelas punya fungsi-fungsi krusial, termasuk diantaranya mencetak uang, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kemudian melakukan pengawasan terhadap perbankan, termasuk juga diantaranya. Begitu. Oke, lantas bagaimana dengan pembahasan rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan sendiri begitu yang tengah digodok juga di DPR RI dan akhirnya ini mengemuka kemudian juga kembali menjadi perhatian masyarakat begitu atau bisa dikatakan saat ini menjadi polemik bahwa memang bisa diisi oleh politisi ini, Pak Faisal. Ya, RUU PPSK atau pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini sebetulnya dalam konteks juga adalah memperkuat sistem keuangan agar lebih rentan terhadap kondisi krisis atau guncangan dari internasional, dari eksternal terutama, ya. Dan kalau kita melihat ini perannya bukan hanya BI tapi juga ada Kementerian Keuangan, ada OJK, ada juga LPS. Nah, jadi dalam konteks ini BI punya peran tambahan tadi ya sebagai di samping sebagai otoritas moneter juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, tapi dalam konteks ini ya kita tahu bahwa undang-undang ini sebetulnya RUU dalam fungsinya ya atau konteksnya ini sangat penting ya karena tadi kita melihat bagaimana dinamika internasional dan juga domestik juga yang bisa membahayakan atau membawa risiko bagi perekonomian. Oleh karena itu perlu dijaga, ya perlu dijaga stabilitasnya. Nah, di mana peran-peran daripada lembaga-lembaga tadi, selain BI juga ada OJK, Kementerian Keuangan dan juga LPS menjadi sangat penting. Nah, jadi ada peran tambahan di sini. Tapi sekali lagi yang penting ya dalam hal menjaga stabilitas sistem keuangan dalam konteks ini peran independensi dari BI itu menjadi sangat-sangat krusial untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam artian menjaga kredibilitasnya sebagai otoritas moneter, ya. Karena ini kaitannya dengan banyak hal ya, termasuk juga kredibilitas atau kepercayaan daripada BI terhadap investornya. Jadi artinya terkait dengan trust para investor ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan moneter ya. Dan ini mempengaruhi sistem keuangan juga, ya stabilitas sistem keuangan juga. Oke, tapi Anda melihat bagaimana dengan upaya tersebut? Apakah perlu ada semacam ya pengajuan ataupun paling tidak penolakan yang secara langsung disampaikan begitu? Paling tidak memang terbukti selama ini Bank Indonesia dengan independensinya lah yang membuat Indonesia masih bisa bertahan hingga hari ini, Pak Faisal. Ya, walaupun tadi saya katakan bahwa RUU PPSK ini sangat penting ya untuk kemudian dibahas. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah undang-undang ini karena dia memiliki tingkat urgensi dan juga tingkat kepentingan yang sangat tinggi, maka perlu ada diskusi publik yang mencukupi untuk itu ya. Perlu ada, kalau di DPR ada rapat dengar pendapat, tapi setahu saya karena ini adalah usulan daripada pemerintah, maka dari pemerintah sendiri juga perlu ada public hearing dulu ya sebelum diajukan ke DPR. Nah, demikian pula nanti juga ketika RUU ini sudah diajukan ke DPR, maka perlu ada rapat dengar pendapat atau public hearing yang mencukupi ya sehingga berbagai masukan ini diadopsi ya untuk menyempurnakan daripada RUU ini. Jadi jangan sampai kemudian ini public consultation-nya kurang ya sehingga ada banyak sekali hal-hal yang yang menjadi kelemahan yang kemudian ini diadopsi kemudian ya kalau tidak mencukupi konsultasi publiknya. Oke, tapi apakah Anda melihat bahwa ini bisa mengganggu independensi begitu apabila politisi masuk dalam jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia? Mengingat sebenarnya alasan yang pernah saya mungkin baca ataupun dengar begitu adalah bahwa memang banyak juga nih politisi yang profesional begitu dalam artian paham mengenai industri keuangan, Pak Faisal. Ya, terlepas daripada profesional atau tidaknya politisi, yang kita tahu memang sebagian politisi ada juga yang profesional, tapi kita perlu menjaga independensi daripada
Bank Indonesia, karena dalam konteks apapun kita ini siapapun yang menjabat di situ, kita perlu memastikan bahwa karena perwakilan daripada partai politik tetap memiliki, walaupun di samping punya ada profesionalitas tentu saja, tapi juga punya ada kepentingan politik yang bisa masuk kepada person-person tersebut. Nah, permasalahannya ini perlu menjadi perhatian ya. Jadi saya rasa intervensi politik ini harus sangat diminimalkan ya terhadap otoritas moneter. Dalam konteks ini adalah anggota daripada Dewan Gubernur ya, karena posisi jabatan Dewan Gubernur sangat-sangat krusial dalam pengambilan keputusan ya yang terkait dengan kebank sentralan, yang terkait dengan kebijakan-kebijakan moneter. Nah, sementara di sisi yang lain, anggota dari partai politik itu juga memiliki misi atau emban dari sisi politiknya karena dia merupakan anggota partai. Okay. Nah, sementara kita tahu juga bahwa kalau kita berkaca ke belakang, kita punya beberapa pengalaman yang kurang baik ya, yang pengalaman yang buruk terkait dengan independensi Bank Indonesia yang diganggu, terutama dulu pada zaman Orde Lama, pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada saat itu peran daripada Presiden Soekarno pada saat itu sangat-sangat sentral sekali, sampai mengatur juga otoritas moneter atau bank sentral, ya, sehingga pada saat itu kita tahu ketika kondisi ekonomi memang sudah sangat-sangat terpuruk, ya, secara politik, secara sosial dan juga secara ekonomi. Nah, kemudian defisit yang ada yang diemban oleh fiskal pada saat itu APBN ini ingin diisi oleh bank sentral pada saat itu. Oleh karena itu pada saat itu kita mengalami inflasi sampai 594%, ya. Jadi rupiah itu mengalami depresiasi yang luar biasa pada saat itu dan kita masuk ke dalam krisis yang sangat-sangat berat, ya. Itu pengalaman buruk yang saya rasa harus menjadi pelajaran yang harus kita hindari, ya. Dan selain dari kita sendiri juga kita melihat beberapa negara yang lain yang juga menghadapi masalah inflasi yang sangat tinggi, yang tidak lepas daripada kondisi intervensi politik yang terjadi, ya, yang mengena kepada bank sentralnya. Contohnya beberapa negara di Amerika Selatan, ya, seperti Argentina, ya, Kolombia, Venezuela, ya. Lalu juga ada negara lain seperti Turki dan Zimbabwe yang sekarang mengalami inflasi yang sangat tinggi, dan pada saat itu yang sama juga bank sentralnya mengalami intervensi politik, ya. Dan ini yang harus kita hindari, saya rasa. Baik, itu dia. Lantas bagaimana tanggapan dari investor nih menurut dari Core Indonesia sendiri? Apakah juga independensi ini yang memang perlu dijaga? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya nih, Pak Faisal. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberikan respon terkait dengan anggota partai politik yang diusulkan menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ya, Kiai Ma'ruf mengingatkan hal tersebut jangan sampai menciderai kepercayaan masyarakat kepada Bank Indonesia serta jangan sampai merusak independensi dari Bank Sentral sendiri. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin memberikan respon soal anggota partai politik diusulkan menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal ini akan terwujud saat rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK disahkan. Kiai Ma'ruf mengingatkan hal ini jangan sampai mencederai kepercayaan masyarakat pada Bank Indonesia. Wapres menyebut hal-hal yang sudah baik jangan sampai berubah menjadi sebaliknya. Tak hanya itu, Kiai Ma'ruf juga tak ingin usulan ini bisa merusak independensi Bank Indonesia. Wapres berharap muarah Bank Indonesia tetap terjaga. Apalagi selama ini Bank Indonesia tetap mendapat kepercayaan masyarakat hingga dunia internasional. Meski demikian, Wapres menyebut akan mengikuti setiap perkembangan dalam pengesahan rancangan Undang-Undang PPSK ini. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Ya, Pak Faisal, bahkan Wapres ini, Ma'ruf Amin pun juga langsung merespon ya dengan adanya usulan tersebut. Anda melihat bagaimana sih kalau misalnya ini benar-benar disahkan begitu dari rancangan undang-undang ini, apa yang akan berlaku di Bank Indonesia begitu? Ya, kalau terutama pasal ya yang terkait dengan bolehnya anggota partai politik masuk ke dalam Dewan Gubernur BI,
jelas ini akan mempengaruhi keputusan penting di dalam Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter. Nah, sementara independensi daripada Bank Indonesia dari intervensi politik ini menjadi penting untuk melihat karena investor dan juga masyarakat melihat dari sejauh mana kredibilitas daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, jadi jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini ada kepentingan politik di baliknya, gitu. Nah, kalau kita melihat dari fungsi itu, maka menjadi sangat penting karena kaitannya juga nanti dengan bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah, kaitannya juga dengan bagaimana efektivitas kebijakan daripada BI dalam mengendalikan inflasi misalnya. Termasuk juga dalam hal pencetakan uang, karena BI juga menentukan jumlah uang yang beredar, mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sangat penting, karena di sisi yang lain, misalkan pemerintah, ini antara BI dengan otoritas fiskal dengan otoritas moneter ini kan bagai gas dan rem ya. Jadi otoritas fiskal diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mengendalikan atau menekan tingkat pengangguran misalnya, yang ini bisa ada dampaknya terhadap inflasi. Nah, di sisi yang lain kalau inflasinya terlalu tinggi, ini peran daripada otoritas moneter untuk mengendalikan supaya tidak terlalu tinggi, jadi untuk merem ya. Nah, kalau kemudian keseimbangan ini diganggu karena ada interest politik di belakangnya, ini yang kita khawatirkan bisa merambat kemana-mana, dan tentu saja investor akan melihat ya sejauh mana kredibilitas daripada Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakannya. Begitu, Mas. Itu dia. Tadi juga Wapres mengingatkan jangan sampai mencederai kepercayaan masyarakat dan investor. Memang itu yang nampaknya harus tetap dijaga dengan beragam kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang sudah dilakukan Bank Sentral selama ini, Pak Faisal. Ya, betul. Ya, saya bisa ambilkan contoh, misalkan beberapa hal yang penting. Misalnya kan kita tahu bahwa Bank Indonesia misalkan salah satu instrumen yang dilakukan adalah melakukan operasi moneter atau operasi pasar terbuka. Nah, kalau kemudian ada keputusan dalam satu rapat yang tidak boleh diketahui oleh umum dulu misalnya ya, misalkan BI ingin menjual SBI atau surat SBI ya ke pasar ya untuk menyerap kelebihan uang primer. Nah, ini untuk supaya efektif ya jangan ada yang mengambil yang mengetahui dulu ya. Jadi kita bisa tahu kita bisa bayangkan kalau seandainya ada pihak-pihak yang mengetahui ya dan ada di dalam tubuh BI kemudian mengambil keuntungan ya daripada rencana kebijakan yang akan dikeluarkan untuk kepentingan politik. Nah, ini akan bisa mengganggu efektivitas daripada kebijakan tersebut gitu. Nah, untuk kepentingan pribadi. Nah, ini banyak hal-hal krusial yang semestinya harus dijaga ya, kerahasiaan dan juga independensinya ya daripada kepentingan politik. Baik. Jadi melihat pembahasan undang-undang ini memang perlu direview kembali terkait dengan usulan tadi begitu. Betul, bahwa ya. politisi bisa masuk sebagai Dewan Gubernur BI begitu, Pak Faisal. Ya, bukan hanya direview kembali, sebaiknya justru malah dihindari gitu ya, karena risiko politiknya, ada risiko ekonominya lebih besar menurut saya. Oke, bisa diberlakukan kembali berarti kebijakan sebelumnya. Dalam artian sebenarnya tidak ada yang perlu dirubah dengan independensi Bank Indonesia begitu, Pak Faisal? Ya, betul. Tapi memang kalau kita melihat dari kondisi krisis terakhir ya, terutama yang disebabkan oleh pandemi, independensi Indonesia tetap perlu dijaga ya, tapi kita perlu juga mendorong memang bagaimana Bank Indonesia di samping memiliki tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga inflasi, juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal bahwa ada sebagian dari bank sentral di negara lain yang sifatnya liberal, ada yang konservatif. Yang liberal ini artinya dia di samping menjaga stabilitas ekonomi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ini yang mungkin perlu didorong tapi tanpa mengurangi independensi daripada Bank Indonesia. Jadi tetap harus terpisah daripada intervensi politik. Itu dia juga karena tadi tugas tambahan lagi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini memang perlu ada mungkin sisi-sisi penguatan yang justru diberikan kepada Bank Indonesia ya, Pak Faisal. Ya, betul. Ya, sebetulnya kemarin ya ketika pandemi juga sudah ada langkah-langkah yang dijalankan seperti misalkan burden sharing ya antara Bank Indonesia dengan pemerintah, di mana Bank Indonesia bisa membeli SBN di pasar perdana
ya. Nah, tapi sekali lagi ini juga perlu dikontrol. Jadi artinya pembelian SPN di pasar perdana ini tidak bisa dilakukan dalam semua kondisi, ya, untuk menjaga, untuk berhati-hati ya, untuk kehati-hatian daripada resiko. Nah, ini kemarin karena kondisi krisis, ya, pemerintah membutuhkan ada tambahan tambahan likuiditas atau dana untuk kemudian menjalankan pertumbuhan ekonomi atau menghindari dampak krisis. Nah, kemudian BI ikut dalam hal mengatasi keterbatasan tersebut dengan membeli SBN di pasar perdana. Nah, tapi kalau ini diberlakukan di setiap kondisi, ya, termasuk di luar krisis, nah ini saya pikir ini akan bisa berbahaya juga. Nah, makanya perlu diatur. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini diberlakukan tidak dibedakan antara kondisi krisis dan di luar krisis. Oke, yang menarik adalah ada satu pasal juga yang ditambahkan di mana keputusan lah maksud saya begitu ya terkait dengan pilot, kemudian juga ada PKPU, ini hanya Bank Indonesia yang berhak melakukan itu. Kita akan bahas di segmen berikutnya ya Pak Faisal. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Ya, Pak Faisal, kalau tadi mungkin ada wewenang yang sudah ada di Bank Indonesia kemudian dihilangkan, kemudian ini ada penambahan lagi bahwa kewajiban ataupun yang berhak untuk melakukan pengajuan pilot ataupun PKPU harus dari Bank Indonesia. Tanggapan Anda, Pak Faisal? Ya, ini memang perlu direview lebih lanjut ya. Saya rasa perlu didiskusikan lebih lanjut karena di satu sisi ini pasal ini memberikan wewenang yang besar kepada Bank Indonesia ya untuk memberi memo pengeksklusian kepailitan dari satu lembaga ya. Okay. Nah, tapi masalahnya juga kan di sektor keuangan ini kan ada OJK yang berfungsi sebagai pengawas ya, pengawas sektor keuangan gitu, baik itu perbankan maupun juga lembaga keuangan yang lain. Ini bagaimana ini maksudnya sinerginya antara keduanya, karena BI sebetulnya punya ranah lebih banyak di makro prudensial. Nah, hal-hal yang bersifat mikro di sektor keuangan ini ada wewenang OJK. Nah, sekarang kalau kemudian dalam penentuan pengajuan kepailitan satu lembaga ini ditentukan oleh BI, lebih punya pusatnya, terus bagaimana nanti kaitannya dengan wewenang daripada OJK. Nah, ini yang saya rasa perlu diinvestigasi atau dievaluasi lebih lanjut ya. Oke. Supaya tercipta sinergi lah. Nah, baik, lantas dengan kondisi seperti ini nampaknya justru dari pengurangan dan penambahan justru dari lembaga lain yang memang sudah mengaturnya sejauh ini. Lantas bagaimana nih upaya-upaya sinergi, harmonisasi lagi supaya nanti undang-undang ini apabila diberlakukan tetap bisa menjaga independensinya, tidak juga menyinggung mungkin lembaga keuangan lainnya, begitu Pak Faisal? Ya, yang jelas intinya adalah memang pembagian tugas dan wewenang yang jelas ya antar lembaga-lembaga yang terkait dalam SSK ini yang harus jelas ya antara BI, OJK, LPS ya. Ini supaya tidak ada tumpang tindih ya dan tidak ada juga tarik-menarik kepentingan yang bisa berdampak terhadap efektivitas daripada kebijakan dan juga dari sisi stabilitas daripada sektor keuangan itu sendiri. Nah, jadi kejelasan ini menjadi penting juga ya bagi investor dan juga para pelaku usaha. Gitu. Oke, dan sejauh ini dari teman-teman ekonom sendiri, bagaimana harapan yang ingin disampaikan begitu terkait dengan tadi adanya pembahasan rancangan undang-undang ini? Ya. Jadi perlu dijaga rancangan undang-undang PPSK ini untuk betul-betul diarahkan untuk mencapai tujuannya, yaitu memperkuat daripada sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan. Jadi perlu dihati-hati, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik yang masuk ya ke dalam rancangan undang-undang yang sebetulnya bisa membahayakan kondisi perekonomian dan justru punya banyak vested interest di situ. Nah, ini yang perlu dijaga saya rasa supaya kita betul-betul dengan undang-undang ini tercapai tujuan yang diinginkan. Di sisi lain, kita tahu Bank Indonesia juga tengah berjibaku juga untuk menjaga roda perekonomian kita tetap berputar. Kemarin suku bunga terendah sepanjang sejarah sudah diberlakukan, kemudian ada kenaikan menjadi lagi 3,75 dan terakhir menjadi 4,25. Menurut Anda bagaimana nih langkah yang sudah ditempuh dan strategi yang sudah diberlakukan saat ini dari Bank Sentral? Ya, kenaikan tingkat suku bunga BI ini memang ada dua faktor ya, karena
dari sisi eksternal dan juga internal. Dari sisi eksternal kita tahu bahwa tingkat suku bunga global terutama yang dipicu oleh The Fed ini memang sudah lebih agresif kenaikannya, ya sudah melakukan pengetatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi yang lain di domestik kita tahu inflasi itu juga sedang mengalami peningkatan. Ya, jadi dari dua faktor ini memang mendorong untuk melakukan pengetatan dari sisi moneter. Nah, kalau kita lihat dari yang sudah dilakukan oleh BI, kenaikan tingkat suku bunga yang sampai 75 basis poin pada saat sekarang. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kebijakan The Fed-nya memang agak sedikit terlambat ya. Tapi kalau dibandingkan dengan inflasinya mungkin agak sedikit terlalu preemptif ya. Jadi yang satunya agak behind the curve, yang satunya lagi ahead the curve gitu ya. Jadi tapi apapun ini memang arahnya ke depan dalam kondisi seperti ini memang cenderung mengetat. Jadi ini memang perlu dibutuhkan untuk tadi menjaga stabilitas daripada nilai tukar rupiah ya, yang menjaga capital outflow tidak lebih bisa dikendalikan ya. Dan di sisi yang lain itu juga menjaga tingkat inflasi di dalam negeri supaya tidak berlebih ya. Baik, itu dia tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia ya dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian dari sisi moneternya pun, dan semoga independensi dari bank sentral kita tetap terjaga begitu ya Pak Faisal. Baik, Pak Faisal, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Faisal. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana petani tebu tolak rancangan Perpres swasembada gula. Kami segera kembali.